Hakikat petualangan tidak hanya terletak di mara bahaya dan ketidakterdugaan yang akan memperkaya pengalaman, tapi juga terletak di pertemuan dengan orang-orang baru dan budaya baru yang akan memperkaya pemikiran. Sekitar pukul 7 malam, kami tiba juga di desa yang dituju. Di sini kebetulan sedang ada rapat desa. Karena orang-orang sedang berkumpul, Pak Kades sekalian berencana menjelaskan perihal tim atap negeri yang akan mengangkat soal Gunung Saran. Kita akan istirahat dulu, makan, merebah-rebah lelah, terus kita jangan tidur terlalu malam karena besok kita harus berangkat pagi. Sekalian briefing dulu lah biar tahu rencananya. Tapi sebelum bisa masuk ke dalam rumah, ada ritual yang mesti kami jalani. Nanti kamu saya pegang nanti. Ini ya kan, orang yang baru menempuh ke daerah kita, inilah syarat kami orang Dayak. Ini kenapa aku harus nginjak tanah ini tanah Kalimantan. Batu ini batunya batu Kalimantan. Batu juga batu Kalimantan. Telur bukan telur Kalimantan, itu telur bebek dari sana mungkin. Tapi ini ya secara hukum adat ini syaratnya. Ini berasnya. Lagi pula saya minta maaf nanti beras ini saya ditaruh kepala ya. Ritual unik yang hanya dimiliki masyarakat lokal. Selepas melakukan ritual adat untuk diterima masuk ke dalam rumah dan di desa, kami pun berbincang di dalam, di sebuah ruangan besar. Di sini hadir seseorang yang menjabat tumenggung, alias kepala adat, yang bernama Pak Marius Tangki. Pak Kades menjelaskan pada beliau bahwa kami butuh seorang kepala adat untuk melaksanakan ritual di Gunung Saran. Ternyata pendakian gunung di sini tidak bisa sembarangan. Kami mesti mengikuti tata cara yang berlaku. Keputusan telah dibuat. Esok Pak Tumenggung akan ikut bersama satu orang gaid lagi bernama Franciscus Bulau. Esok juga akan ikut satu asisten Pak Kades bernama Saulus Priyo. Berarti total ada 9 orang dalam tim kami yang akan melakukan pendakian. Malam semakin larut. Selepas beramah tamah, kami lanjut ke alam mimpi. I've been on the fence about it. Should I tell you of the dreams I'm having? On second thought. Planning hari ini jam 8 ini kita harus sudah berangkat dari Tebah menuju puncak. Semoga perjalanan kita aman, tidak ada kendala satu apapun dan proses yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik dan sukses. Itu sih harapannya. Ketika pagi datang, kami sudah siap untuk masuk ke jalur pendakian. Dan ini buat dibawa ke atas. Iya, untuk dibawa ke atas nanti inilah yang akan dijadikan sajian ya kita di sana nanti. Sajian ini kan begini tujuannya, supaya kita itu masuk ke sana, ibarat kita mau masuk ke rumah orang, kita ketok pintu dulu, kan gitu. Kita minta mau masuk ke tempat itu, kan gitu tujuannya. Berdoa takkan pernah selesai. Atap negeri, kabar! Setelah berdoa, kami berangkat menggunakan sepeda motor. Ternyata jalur pendakian tidak sedekat itu dari sini. Masih harus menempuh perjalanan sekitar setengah jam. Tentu saja lewat jalanan tidak bersahabat yang mewajibkan kami beberapa kali turun dari motor dan mendorong. Oh iya, ada yang lucu juga. Jadi pada pendakian kali ini, kami harus membawa ayam hidup 2 ekor. Tidak boleh sampai mati di jalan, karena rencananya akan dipotong untuk ritual adat ketika nanti kami berada di dalam hutan. Wah, luar biasa. Ternyata kita masih harus pakai motor lagi sekitar setengah jam
ya sampai 1 jam lah sampai hutan. Baru kita trekking. Luar biasa. Saya kira tadi langsung jalan, Pak. Iya. Ternyata Jalan-jalan. sama kayak kemarin. Iya. Pantat saya sakit, Pak. Sobek. Kalau nggak sobek gimana? Pantat saya bolong, Pak. Iya. Setelah segala ketidaknyamanan yang membuat pegal bokong, kami tiba di jalur pendakian. Deretan motor diparkir manis sebelum kami lanjut dengan berjalan kaki. You'll make it all okay when you make up your mind. Saya dan tim kemudian menyusuri ladang hingga akhirnya tiba di pintu rimba. Dari sini jalur masih terbilang santai, tidak begitu menukik. Adapun yang membuat cepat lelah adalah cuaca yang lumayan terik. Ketika kita masuk ke hutan seperti ini, itu ada tatip, ada pantangan ya. Atau ketip. Iya, jadi ada pantangan yang tidak boleh kita langgar ya. Pertama kita berbicara yang aneh-aneh, yang jorok-jorok. Kotor yang kotor. Ya, itu pantang sama sekali tidak boleh. Tapi kalau memang telanjur diucapkan, jangan sampai ada yang nyambung nanti kan gitu. Nah, biarkanlah satu udah mengucapkan, tapi jangan disambung. Ketawa boleh, tapi hentikanlah ketawanya, jangan panjang. Nah, itu yang pertama. Kemudian ya, karena kita ya, biasanya masuk ke hutan-hutan seperti ini, misalnya rasanya kita mau kencing ke pohon yang besar, kita kasih tahu, saya mau kencing, ngomong aja, nggak usah keras-keras, bisik aja, Izin. mau kencing, nah, bilang. Kalaupun kita misalnya mau buang air besar pun ngomong aja, enggak. Itu memang caranya kita masuk ke hutan. Nah, jadi cara yang seperti itu bukan cuma hari ini, mulai dari sejak dulu ya, ketika orang masuk ke Bukit Saran ini memang begitulah pantangannya. Adil Katalino, Pacu Ramin Kasaruga, Basengat Kaju Bata. Harus. Berbuat baiklah kepada sesama manusia supaya dapat menuju surga, kan begitu. Ingatlah pada Tuhan. Jubata itu Tuhan. Nah, maka itulah artinya. Hutan semakin lebat seiring dengan kami yang semakin masuk ke dalam hutan. Kata Pak Tumenggung, sebetulnya ada 2 jalur menuju puncak Gunung Saran. Yang pertama adalah jalur konvensional yang lebih panjang dan berliku. Yang kedua adalah jalur ekstrim yang curam tapi tidak memutar dan lebih cepat. Sepertinya kami lebih baik pakai jalur konvensional aja deh. Setelah beberapa jam berjalan, kami tiba di sebuah penyeberangan. Di sini arus terbilang deras, dengan air yang begitu menyegarkan. Musabab waktu sudah tiba di pertengahan hari, kami pun memutuskan untuk istirahat makan siang sebelum lanjut berjalan. Jadi saya rada-rada flu. Untungnya bawa P3K. Semenjak insiden di Gunung Mekongga yang kita semua infeksi, akhirnya saya bawa obat flu sekarang. Ini obat flu buat Adit, mau? Oralit? Salep. Iya, Pak. Intinya harus bawa P3K. Jangan lupa, itu hal sederhana yang sering kita lupakan. Abaikan. RULU P apa? KAN. Abaikan. Perut sudah terisi, tim atap negeri kembali melangkah. Dari sini jalur sudah lumayan menukik. Kaki yang pegal harus terus dipakai untuk menyusuri hutan. Tanah bercampur akar dengan kontur tangga membuat kami tidak bisa ngebut berjalan. Oh iya, ternyata tidak salah kami mengajak Pak Tumenggung dalam perjalanan kali ini. Ada banyak hal yang bisa beliau kisahkan. Ini beberapa kali biasanya kita mendaki sini tidak pernah kita temui ya bentuk-bentuk atau sarang-sarang hewan yang seperti ini. Tapi pada hari ini kita temui ya yang seperti ini. Dan ini aneh juga ya. Kalau kita tinjau ya, dengan cerita atau dongeng, ini adalah sebuah kubah yang melindungi suatu tempat. Tetapi mereka tidak nutup jalan yang kita lewati, mereka berada di sebelah kiri yang kita lewati. Berarti petanda bagus, mereka mengizinkan kita masuk sana. Kubah ini biasanya ya, yang pernah kita temui kecil dan lapisannya tidak
tebal, tidak berlapis-lapis seperti ini. Ini banyak lapisannya. Tapi saya agak aneh sedikit ya. Coba teman-teman lihat. Di sini tidak ada satupun penghuni yang berada di sini kan. Kalau kita lihat dari lingkaran-lingkaran ya, satu lingkaran itu berarti kan ada satu yang punya. Ini ada ya, ada satu. Tapi yang lain kosong. Ini merupakan hal yang aneh ya. Pertama kali mendapatkannya sarang lebah-lebah atau yang bentuk kubahnya seperti ini ya. Baru kali ini. Justru inilah yang membuat sebuah hutan menjadi semakin menarik. Bukan cuma perihal kontur, variasi jalur, vegetasi, dan keindahan alam, tapi juga tentang cerita sejarah yang menghiasinya. Perjalanan kali ini membuat kaki salah seorang dari kami kram. Mau tidak mau, langkah pun kian melambat. Ya sudah, tidak apa-apa, yang penting selamat. Damar untuk menyalakan api nanti. Kalau tidak pakai damar gimana kita? Coba dilihat bentuknya kayak gimana, Pak. Lokasi ini dinamakan kiara bejangkar, bahasa daerah di sini. Kiara inilah kayu arah, bejangkar ini berarti akarnya yang menjulang tinggi dan pohonnya di atas sana. Itu artinya. Inilah tempat yang kita lalui ya. Buktinya kiara bejangkar, kita lewat dari celah akarnya. Hari sudah sore tatkala kami melintasi batu raksasa. Sembari istirahat, lagi-lagi Pak Tumenggung berkisah. Nah, ini udah sekian lama kita berjalan, ternyata kita melihat ya dalam perjalanan bermacam-macam ya, Lubang. situasi yang kita tempuh. Dan kali ini kita melihat dinding yang tinggi terjal ya. Lalu kita istirahat di sini ya, kita yang berteman ini istirahat di sini. Lalu kita temukan sebuah lubang ya. Lubang ini kayaknya binatang yang melata atau binatang yang Merayap. ya merayap dengan melata, kayaknya sama ya. Sama ya. Cuman berkaki apa enggak gitu ya? Iya. Ini kalau saya lihat ya, jejak ini sudah lama ditinggalkan. Tapi suatu waktu lubang ini mungkin juga bisa didiami kembali karena masih bagus ya. Masih bagus. Kita tengok. Ini jalur dari sana ya. Seperti jalan. Dan seperti dibuat seorang, seandainya ada manusia yang keluar masuk ya. Tapi kan kita tidak mungkin bicara ini manusia yang dari sana ke sini ya. Inilah suatu keanehan dan kelebihan alam di Gunung Saran ini. Sesudahnya kami kembali berjalan. Di trek inilah yang menurut saya pribadi menjadi daya tarik Gunung Saran. Lihatlah air yang mengalir di sisi jalur, dengan kami yang harus bersusah payah naik di tanjakan curam. Ini sungguh menyulitkan sekali. Satu kaki langsung naik lagi, set. Awas, Pak. Bapak awas dulu. Siap. Belum dapat 3 ton. Hah? Nice. Nice. Oke, sip. Setelahnya kami menyusuri sungai kering yang menjadi penyeberangan. Belum beres dengan keunikannya, kami harus melewati pohon tumbang yang berdempetan dengan batu raksasa hingga membentuk sebuah jalur. Jujur saja, kami seolah melewati dimensi yang berbeda. Apalagi ini sudah masuk waktu maghrib. Suasana benar-benar berubah. Ada yang mencekam, entah apa. Seiring langit yang semakin gelap, kami harus terus menggerus tanah. Kali ini tingkat kecuraman jalur sudah benar-benar parah. Kami terengah-engah melangkah. Waktu terasa melambat. Rencana terpaksa diganti. Yang tadinya berencana untuk menginap langsung di puncak Gunung Saran, kini terpaksa menurunkan ekspektasi. Kami berkemah di pos terdekat saja.
Meskipun Pak Kades sedikit memaksa agar tetap mendaki sampai puncak Gunung Saran malam ini demi mendapatkan sunrise ciamik, tapi logika harus tetap dipakai. Tidak ada sunrise di belahan bumi manapun yang sepadan dengan mengorbankan nyawa. Cahaya sahabat. Wah, mantap sekali sahabat. Kita udah di ketinggian sekitar 1260-an. Kita mengejar malam ini sekitar 1300-an mdpl. Tapi lumayan banget, trek Gunung Saran ini memang disarankan untuk kawan-kawan yang tidak apa ya, ini bukan untuk pemula lah kalau menurut saya. Memang cukup berat juga. Tadi juga beberapa kawan cepet kecapean, ada yang kram juga. Semoga pendakian malam ini lancar. Di antara gelap yang merajalela, kami tiba juga di peristirahatan. Rencananya disinilah kami akan bermalam, tepat di sebelah batu raksasa. Di pos ini pula kawanan pacet sudah mulai berkerumun. Kami menjelma mangsa yang tepat untuk mereka yang kelaparan. Mau bagaimana lagi? Ini hutan Kalimantan. Kita tidak bisa berharap alam akan serta-merta beramah tamah. Kita udah di tenda, kita udah bersiap-siap istirahat ceritanya ya. Besok akan lanjut mendaki dari pagi. Doakan kami sukses.